方曾刺槐柳枝。主意。停！罪。呸！不如把哼，待会儿将你们一网打尽。罪。呸！不如把。Halo semuanya, selamat datang di Dunia Donghua. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Perfect World episode 193. Di bagian sebelumnya, Si Hao menghadapi kesengsaraan surgawi, ujian yang mengancam tubuh dan jiwanya. Ia terikat rantai petir dan terluka oleh pisau eksekusi. Tapi semua itu sembuh dengan vitalitas atau resonansi. Ia pun berhasil menerobos ke tahap awal alam sejati. Tahun hukuman surgawi, dia juga menghancurkan pisau prajurit guntur dan pagoda mistik dengan bantuan paus terbang raksasa. Di tingkat 9, Si Hao dibawa ke penjara kegelapan, tempat penuh makhluk legendaris seperti naga, fonik, dan monster berkepala banyak. Ia cerdik memancing monster itu ke penjara untuk bertarung dengan makhluk lain di dunia nyata. Tubuh Si Hao dilindungi oleh medan petir dari ancaman pemburu harta termasuk musuh lamanya. Si Hao pun keluar dari penjara kegelapan dan menghadapi pria kegelapan dalam pertarungan epik. Ia lalu menuju dunia di atas awan, menghadapi harta untuk menghilangkan kutukan kesengsaraan. Dan tiba di altar dan pohon misterius yang tampak menyambutnya menandai awal pertarungan baru. Scene lanjut di dalam kesengsaraan guntur, terlihat salah satu seorang putra kematian yang baru saja menerobos medan pelindungan guntur. Pada saat itu, ia mencoba menghabisi Si Hao yang mana jiwanya masih berada di dalam ujian kesengsaraan guntur. Tanpa banyak berbicara, putra kematian langsung menyerang ke arah Si Hao, akan tetapi serangan itu secara tiba-tiba terblokir oleh sebuah anak panah. Usut punya usut, bantuan anak panah itu ternyata berasal dari rekan Si Hao sendiri, yaitu Zhang Gongyang yang baru saja tiba. Melihat kedatangan Zhang Gongyang, Zhao Yongsheng pun sempat merasa terkejut. Lalu Zhang Gongyang pun berkata kalau dirinya datang secara khusus untuk membantu Si Hao. Zhao Yongsheng pun memberitahu bahwasannya selain Si Hao dan putra kematian, tidak ada satu orang pun yang mampu menembus medan pelindung guntur. Tak hanya Zhang Gongyang sendiri saja, selang berapa saat Sulin juga datang dan langsung bertanya kepada Zhao Yongsheng untuk mencari cara lain agar dapat masuk ke dalam medan pelindung guntur. Namun sayangnya, Zhao Yongsheng hanya menggelengkan kepalanya, yang berarti dia itu tidak dapat mencari celah untuk menerobos medan pelindung guntur. Hal ini membuat Sulin berharap agar Jet Lunar Rabbit segera datang, karena dialah yang di antara mereka yang memiliki banyak ide, walaupun idenya cukup aneh. Meskipun begitu, Zhang Gongyang tak menyerah begitu saja. Ia dan cepat mencoba untuk masuk ke dalam permukaan medan pelindung guntur. Di sana, Zhang Gongyang bergegas menciptakan sebuah pelindung untuk melindungi dirinya dari keganasan medan pelindung guntur. Sambil menahan kekuatan besar dari medan pelindung guntur, Zhang Gongyang mencoba melepaskan serangan panah ke arah putra kematian. Akan tetapi serangan itu secara tiba-tiba diblokir oleh medan pelindung guntur. Bahkan medan pelindung guntur juga dan cepat menyambar Zhang Gongyang hingga membuatnya terlempar. Melihat hal demikian, Zhao Yongsheng pun bergegas menangkap tubuh Zhang Gongyang yang sedang terpental. Setelah seluruh panggung tersingkir, putra kematian pun kembali melepaskan sebuah serangan kepada Si Hao. Namun sayangnya lagi dan lagi putra kematian mendapatkan gangguan dari seorang tetua klan jiwa Belengan 8. Yang mana tetua Belengan 8 itu dan cepat muncul di belakang putra kematian. Sehingga medan pelindung guntur pun langsung menyambar tetua Belengan 8 bersama dengan putra kematian. Pada saat yang bersamaan, Jet Lunar Rabbit pun datang dan memberitahu bahwa kemunculan tetua Belengan 8 ini ternyata adalah bala bantuan yang dibawa oleh dirinya sendiri. 方曾刺槐柳枝。主意。Melihat kedatangan tetua Belengan 8, putra kematian pun menjadi begitu marah dan bertanya-tanya, mengapa dia itu mau mempertaruhkan nyawa hanya untuk melindungi Si Hao. Tetua Belengan 8 pun menjawab kalau Si Hao adalah orang yang begitu dermawan bagi suku Xian Yi kuno. Oleh karena itu, Tetua Belengan 8 tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Si Hao. Bahkan, Tetua Belengan 8 juga rela untuk terus berusaha bertahan dari sambaran medan pelindung guntur. Melihat Tetua Belengan 8 yang sudah merasa kewalahan karena sambaran medan pelindung guntur, putra kematian pun bergegas ingin mengakhiri hidupnya. Sementara itu, Si Hao terlihat sedang berusaha berlari dari kejaran monster berkepala banyak.
sambil menghindari segala serangannya. Hingga pada akhirnya ia tiba di sebuah sangkar yang sedang menahan seekor monster raksasa yang telah hidup jutaan tahun. Merasa tak mampu menghentikan Si Hao, monster berkepala banyak pun mulai melepaskan beberapa jiwa monster yang telah ia telan. Sehingga monster-monster itu secara bersama-sama menyerang Si Hao. Tak tinggal diam saja, Si Hao pun segera melepaskan sebuah teknik yang melindungi dirinya dari monster-monster itu. Hingga pada akhirnya monster-monster ini pun meninggal. Di momen serupa, monster raksasa tiba-tiba saja menghancurkan sangkar dan berdiri tepat di belakang Si Hao. Melihat hal demikian, Si Hao pun bergegas menjauh dari sana. Sehingga monster raksasa itu pun mulai tertuju kepada monster berkepala banyak dan terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Ketika monster raksasa dan monster berkepala banyak sedang bertarung hebat, Si Hao justru mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa melarikan diri. Dan cepat Si Hao pun memanggil pausnya, lalu memanfaatkannya untuk membuka sebuah portal dimensi. Alhasil, Si Hao pun telah keluar dari penjara sangkar kegelapan dan menyelesaikan ujian kesengsaraan surgawi tingkat 9. Selepas menyelesaikan kesengsaraan surgawi tingkat 9, kekuatan Si Hao pun mulai meningkat secara drastis. Setelah itu, dia dengan cepat mencoba mematikan putra kematian yang menghabisi tetua belengan 8. Tak berhenti sampai di situ, Si Hao kemudian memukul putra kematian lalu membelenggunya, yang membuatnya tak dapat bergerak kemana-mana. Pada saat juga, Si Hao mencoba memanfaatkan sambaran guntur dari kesengsaraan surgawi untuk mengeksekusi putra kematian, hingga membuat sebuah ledakan yang begitu dahsyat. Setelah mengalahkan putra kematian, Si Hao langsung menyelamatkan tetua belengan 8 yang sedang sekarat dan menyerahkannya kepada rekan-rekannya. Sementara itu, Si Hao mulai bersiap untuk menaiki ke atas surga yang berada di atas langit yang dipenuhi oleh badai guntur. Sambil menatap ke arah langit, Si Hao beraguman bahwa kesengsaraan surgawi pada dasarnya hanya ada 9 tingkatan saja. Namun kali ini tampaknya tingkat 10 akan muncul untuk pertama kalinya. Singkat waktu, di surga ke-10 domain guntur, terlihat Si Hao yang sedang menjelajahi seluruh wilayah surga 10. Si Hao merasa tidak menyangka bahwa akan ada kehidupan di atas badai petir yang sangat mengerikan. Selang beberapa saat ketika menjelajahi dataran surga ke-10, Si Hao akhirnya sampai ke sebuah tempat yang disebut ruang transformasi guntur. Lantas Si Hao pun mencoba untuk mendekatinya dan di sana ia menemukan sebuah kolam yang dipenuhi oleh cairan guntur emas. Hal demikian membuat Si Hao merasa penasaran apa manfaat dari cairan guntur emas itu dan apa perbedaannya dengan segel guntur ungu yang pernah Si Hao dapatkan dulu. Oleh karena itu, Si Hao langsung mencoba untuk menelan cairan guntur emas ini dan mendapati kalau cairan guntur emas itu lebih banyak memiliki esensi dan kondensasi. Menurut Si Hao, satu tetesan cairan guntur emas itu senilai dan seluruh segel guntur ungu yang dulu Si Hao kumpulkan. Tanpa berlama-lama lagi, Si Hao pun segera menyerap cairan guntur emas itu dalam jumlah yang cukup banyak. Sementara itu, Jet Lunar Rabbit dan yang lainnya tiba-tiba saja didatangi lusinan dewa dari surga bersama dan para prajurit guntur. Usut menyausut, kedatangan lusinan dewa itu bertujuan untuk mencari Si Hao, karena mereka ingin mengambil cairan guntur emas dari Si Hao. Lusinan dewa ini sengaja turun dari surga saat kesengsaraan surgawi berakhir. Karena tanpa kesengsaraan surgawi, Si Hao hanya akan dapat mengandalkan 3 energi abadi surgawi saja. Pada saat yang bersamaan, Si Hao akhirnya turun dari surga ke-10 sambil membawa sebuah cangkir yang berisi cairan guntur emas. Lalu Si Hao langsung memberikan 4 tetesan cairan guntur emas itu kepada Shulin, Chou Yuseng, Cheng Gongyang, dan Jet Lunar Rabbit. Sehingga kekuatan spiritual mereka pun dan cepat meningkat drastis. Melihat segelas cairan guntur emas itu, para dewa ini secara bersama-sama memulai pergerakan untuk menyerang Si Hao. Tak tinggal diam saja, Si Hao segera membuat sebuah formasi pelindung untuk melindungi dirinya dan juga teman-temannya. Si Hao kemudian memberikan setetes cairan guntur emas kepada tetua berlengan 8. Alhasil, dalam sekejap luka yang dialami olehnya pun berhasil disembuhkan. Dan kekuatan spiritualnya juga meningkat dengan cepat. Metode penyembuhan dari cairan guntur emas itu membuat para dewa menjadi begitu tertarik untuk mencari cairan guntur emas.
Karena baru saja cairan guntur emas itu dapat menyembuhkan kekuatan sihir erusi tulang abadi yang dialami oleh tetua Belengan 8. Melihat hal demikian, Cenggong Yang pun mulai bersiap untuk melepaskan anak panahnya untuk menyerang para dewa. Tak hanya Cenggong Yang saja, tetua Belengan 8 yang baru saja bangkit langsung menunjukkan kekuatannya yang begitu dahsyat. Yang mana aura spiritual dari kekuatannya membuat para dewa menjadi sedikit terkejut. Xiao kemudian yang penuh percaya diri mulai menonaktifkan pelindungnya dan memberitahu kalau cairan guntur emas sudah habis. Jika para dewa nekat untuk menghabisi dirinya, maka para dewa tidak akan pernah bisa mendapatkan cairan guntur emas untuk selamanya. Pasalnya, satu-satunya orang yang masih hidup sampai saat ini yang mampu menyelesaikan 9 tingkatan kesengsaraan surgawi hanyalah Xiao saja. Sehingga langkah baiknya para dewa untuk bersabar menunggu sampai kesengsaraan surgawi selanjutnya muncul. Perkataan Xiao itu justru menyinggung salah satu dewa. Bahkan dewa itu juga sempat mencoba untuk menyerang Xiao. Namun tindakan dari dewa itu dan cepat dihentikan oleh dewa-dewa lainnya. Lalu mereka berkata adalah penduduk asli dari lembah surgawi. Mulai sekarang para dewa dan penduduk lembah surgawi akan berdamai dengan Xiao. Dan juga menjadikan Xiao sebagai tamu kehormatan lembah surgawi. Singkat waktu, terlihat tetua Belengan 8 yang sedang membawa Xiao ke tanah suci Klan Jiwa di pegunungan kuno abadi. Di sana, tetua Belengan 8 memberitahu bahwa sebenarnya orang luar seperti Xiao tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam tanah suci. Akan tetapi, karena Xiao memiliki hubungan yang erat dengan lembah leluhur Jiling, tetua Belengan 8 pun mewakili seluruh klannya. Ia bersedia untuk memberikan Xiao untuk masuk ke dalam tanah suci. Xiao kemudian mencoba untuk menaiki altar realitis yang merupakan tempat sebuah pohon wilau. Saat menaiki altar, Xiao sempat berangguman memanggil sebuah nama yaitu Lusan. Dan dalam sekejap muncullah sebuah pohon wilau yang merupakan Dewi Wilau. Sehingga sang Dewi Wilau pun akhirnya terbangun dan membuat semua orang menjadi sangat kaget. Roh leluhur kemudian mengatakan bahwasanya Xiao merupakan orang kedua yang berhasil membangunkannya. Hal ini membuat Xiao bertanya-tanya siapakah orang pertama yang berhasil membangunkan Dewi Wilau Jiwa. Dewi Wilau Jiwa memberitahu bahwa orang pertama adalah orang misterius yang memiliki kuali jiwa darah, dengan memiliki marga sebagai keluarga Ye. Apakah dia itu Yifan dari series Riding the Heaven? Mendengar hal demikian, sontak Xiao mulai teringat dengan seorang yang pernah ia dulu temui. Setelah itu Dewi Wilau juga menjelaskan kepada Xiao mengenai pria bermarga Yi tersebut. Dewi Wilau Jiwa memberitahu kalau Yi dulu pernah datang untuk mendapatkan cabang dari pohon wilau. Selain itu, kedatangan Yi juga memiliki keuntungan tersendiri untuk Dewi Wilau. Karena Yi sempat membantu Dewi Wilau Jiwa untuk mendapatkan kembali vitalitasnya dan membantu Dewi Wilau untuk melampaui batas kemampuannya. Sampai pada akhirnya Xiao mendapatkan informasi mengenai oleh Dewi Wilau. Dan juga Xiao bersemangat untuk bisa nanti di masa depan bertemu dengan pria yang memiliki marga Yi tersebut. Lalu Dewi Wilau Jiwa mencoba memberikan pencerahan kepada Xiao untuk menentukan jalan hidup dan kultivasinya di masa depan. Alhasil Xiao pun mulai menyadari bahwa cara untuk berfokus pada jalan kultivasi adalah dengan cara mencari tahu potensi pada diri dan pergi ke jalan nirwana untuk mencari jalan hidup dan mati. Seperti yang dilakukan oleh Dewi Wilau, yang membuat jiwanya dapat terus hidup hingga saat ini. 我愿习您涅槃之法，此术 弟子铭记于心。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Nanti kita akan diperlihatkan kepada Xiao dan rekan-rekannya yang mendapatkan perjamuan makan malam dari Klan Jiwa. Setelah itu, Xiao akan bertarung hebat melawan seseorang yang memiliki kekuatan kegelapan yang sangat dominan. Namun dalam pertarungan itu, Xiao tidak hanya sendirian saja. Ia juga akan dibantu oleh keempat rekannya, yakni Chou Yuseng, Sulin, Cenggong Yang, dan Jet Lunar Rabbit. Tak berhenti sampai di situ, musuh mereka kemudian bertambah dengan kedatangan salah satu jenius dari lembah pedang yang bernama Gu Jianyuan. Gu Jianyuan itu datang dengan penuh kepercayaan diri dan dengan kekuatan guntur yang berwarna hijau. Setelah bertarung melawan Gu Jianyuan, nanti Xiao akan kembali bertarung melawan seorang pria yang memiliki senjata kipas. Dalam pertarungan itu, Xiao akan bertarung dengan begitu sengit, hingga memaksa mereka berdua untuk mengeluarkan kekuatan yang sangat dahsyat. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.